Hey, welcome back to my channel. So, balik lagi dengan gue Raymond di sini. Ya, Deep Talk lagi kita balik lagi. Sekarang udah di bulan Juni, di pertengahan Juni. Sekarang tanggal, no, Juli, maksud gue Juli. Sekarang baru tanggal 6 dan kita sudah melewati beberapa fase dalam kejadian-kejadian belakangan ini. Yang tadinya kita ngomongin pandemi, tadinya di Indonesia ini pandemi sudah mereda dan jalanan macet, perkantoran penuh, dan mal-mal juga sesak. Dan belakangan ini beberapa minggu, maksud gue semingguan kebelakangan ini COVID sedikit meningkat. Terakhir kemarin di 2.500 yang terinfeksi dengan varian Omicron yang terbaru. Gue lupa namanya, di googling aja. Hampir 2.500 yang terinfeksi dan yang sembuh sekitaran 1.000-an. Dan angka kematian terbilang cukup sedikit, hanya di 1 digit kalau nggak salah. Ya, itu situasi Indonesia saat ini, dan juga masih banyak lagi cerita-cerita tentang politik atau tentang hiburan, dunia hiburan, dan juga ya masih banyak lagi. Oke, kita ke topik yang pertama tentang bagaimana kita mendapatkan pekerjaan dengan mudah di dunia, di era digital seperti sekarang. Ya, kita flashback ke tahun 90-an atau 2000 awal. Semuanya para pencari kerja, mereka pada umumnya di tahun 90-an, pada era 90-an, mereka membawa map dan mencari pekerjaan di koran. Pada waktu itu sudah ada komputer, cuma ya bisa dibilang hanya 5% atau beberapa persen yang menggunakan komputer di Indonesia atau menggunakan jaringan internet, karena ya kita tahu di era 90-an internet di Indonesia itu masih cukup terbelakang. Ya, para pencari kerja mereka mencari dengan cara manual melalui koran atau mencari melalui loker-loker lowongan kerja dari mulut ke mulut. Lebih banyak sih dari koran ya. Gua nggak bisa sebut koran apa ya, tapi kalian ya bisa tahu lah kalau yang mengalaminya di era 90-an, betapa sulitnya mencari kerja. Dan pekerjaannya juga tidak banyak seperti sekarang, ya banyak, tapi kalau di era sekarang ini, berbagai macam pekerjaan bisa kita lakukan, baik itu datang ke kantor ataupun kerja dari rumah. Itu udah banyak banget. Oke, kita balik lagi. Mereka pada di era 90-an sampai era 2000-an awal, mereka pada umumnya ya mencari kerja dari koran, melalui majalah, dari mulut ke mulut, dan juga membawa map dari kantor ke kantor. Mereka melamar pekerjaan. Cukup sulit. Berbahagialah kalian yang hidup di era sekarang, era milenium. Dan pada akhirnya di Indonesia ini internet mulai berkembang, mulai bisa dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat, dan memudahkan kita untuk mencari pekerjaan, menonton hiburan, dan juga
masih banyak lagi yang bisa kita gunakan melalui internet. Ya, ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya pasti. Dan sekarang yang kita tahu, pekerjaan di era sekarang ya, di era sekarang ini pekerjaan itu sangat mudah ditemukan, bagaimana kita untuk menekuninya saja. Dan gajinya juga tidak sedikit, maksudnya kalian di rumah aja bisa mendapatkan double digit atau triple digit. Ya, itulah, ini kehebatan dari sebuah internet yang bisa memperluas jaringan, memperluas wawasan, dan memperluas koneksi antar manusia atau apapun. Kita bisa melakukan pekerjaan dari rumah dengan tentunya dengan skill yang kita miliki. Kita melakukan pekerjaan dan kita hanya mentransfer atau mengirimkan kepada pihak yang membutuhkan, dan kita mendapatkan bayaran yang cukup apa yang kita buat. Ya, balik lagi ke pekerjaan di era sekarang ini, dari mulai desain, dari mulai digital media, desain digital media, dan juga voice over, ya itu digital media ya masuknya. Dan masih banyak lagi bagaimana, dan yang paling pentingnya prospek pekerjaan di dunia maya ini, maksudnya di internet ini, kalian masih bisa terus menggali, dan ini hanya baru beberapa persen yang sudah ditemukan oleh manusia-manusia di dunia ini dijadikan pekerjaan. Ya, sebenarnya masih banyak lagi yang bisa kalian gali dalam dunia permayaan, dunia digital. Ya, itu aja sih. Ya, betapa mudahnya anak-anak di era milenium ini untuk mendapatkan pekerjaan dan tidak harus datang ke kantor. Ya, maksudnya pekerjaan konvensional seperti layaknya orang datang ke kantor, masuk jam 9, pulang jam 5, dan waktu juga menjadi fleksibel di sini. Kita bisa memanage waktu kita bekerja sesuai dengan keinginan kita. Sehari misalnya 3 jam, sehari 4 jam, sehari kerja, sehari besok gak kerja juga gak apa-apa, tapi gak dapat duit. Ya, semakin mudahnya anak-anak di zaman milenium ini yang dimudahkan oleh digital semuanya, dan juga dengan gaji yang terbilang cukup tinggi kalau kalian memang menekuni bidang tersebut. Contoh seperti YouTube atau TikTok, ini yang kecil-kecilnya ya. Maksudnya ini bukan kecil, cuma ini yang kelihatan, yang terlihat mendapatkan uangnya. TikTok, YouTube, kalian menjadi konten kreator, ini semuanya terbilang menggiurkan, tetapi ya tidak mudah menuju jalan ke sana. Kalian tuh hanya harus menekuni dan terus disiplin untuk membuat konten-konten. Ini dari perspektif YouTube dan TikTok, dan masih banyak lagi media-media untuk konten kreator untuk menelurkan hasil-hasil kreasinya. Oke, gini aja dulu Deep Talk kita hari ini tentang betapa mudahnya anak-anak zaman now lah, kalau bisa dibilang, untuk menghasilkan uang, cuan. Oke, dengan gue Raymond di sini. Kalau kalian suka video seperti ini, di like. Kalau tidak suka juga di dislike ya. Jangan lupa di subscribe channel gue, karena subscribe dari kalian sangat membantu channel ini. Oke, dengan gue Raymond di sini. Peace out. Ciao.